Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian rutin Selasa malam Rabu malam hari ini dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya mohon izin membacakan sholawat nur. Ini ijazah dari Mbah Khalil Bangkalan. Ini ada request, mohon dibaca sebelum belajar. Ini Bapak Ibu yang belajar, saya juga belajar. Kita semua belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas Tuhan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang dengannya Engkau jadikan kami menjadi bagian dari ahli ilmu lahir dan batin. Engkau kumpulkan kami dengan hamba-hambamu yang soleh di dunia dan akhirat. Dan limpahkanlah juga untuk keluarga Nabi SAW, para sahabat, dan limpahkan salam atas mereka semua. Bagi yang mau nanti saya berikan ini. Kalau di fotokopi juga boleh. Ini salawatnya dari Mbah Khalil Bangkalan. Kalau dalam ijazahnya disebutkan dibaca sebelum belajar, khususnya untuk para murid, para siswa, para santri. Nah, saya juga hadirin sekalian juga para murid. Murid itu kan artinya yang ingin. Aroda, dari kata aroda itu artinya yang ingin. Murid itu artinya orang yang pengen. Murid. Pengen apa? Ya pengen ilmu. Di sini disebutkan min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Dari golongan ahli ilmu lahir batin. Kemudian memohon supaya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Ini doa sholawat nur istilahnya. Bagi yang mengamalkan silahkan, tidak diwajibkan. Ya, ini saya menyampaikan amanah saja. Bagi yang mengamalkan boleh, yang tidak mengamalkan pun tidak apa-apa ya. Saya mau baca sholawat biasa aja, ya silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Ini ya, sudah satu. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam ke-151 kajian malam Rabu kamar pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Blondong Wirokerten. Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023.
Ada yang kurang lengkap mungkin dia. Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Oke. Seperti yang sampaikan kemarin bahwa kita akan berurutan melanjutkan bab sholat merujuk kepada kitab kitab Imam Syafi'i, terutama mengenai kitab sholat khususnya sholat berjamaah. Kemarin saya sudah menyampaikan mengenai hal-hal apa saja yang uzur apa saja yang diperbolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Nah, kemudian lanjutannya sekarang ini terkait dengan imam, yaitu as-sholatu bi ghairi amril wali, kemudian idza ijtama'al qaum wa fihim al-wali, tentang imam dan pemimpin penguasa. Imam sholat berjamaah dan pemimpin atau penguasa di suatu wilayah. Kalau di kita berarti dalam komunitas masjid, berarti takmir. Penguasa bukan arti dia berkuasa, maksudnya yang diberi amanah untuk wilayah ini, wilayah di masjid ini terutama. Kalau disebutkan di sini istilahnya al-wali, kemudian yang kedua al-khalifah. Kalau di sini bisa saja dengan Pak Lurah atau Bu Lurah, kemudian camat itu ya, kemudian atasnya lagi bupati, kemudian gubernur dan seterusnya. Ini kenapa perlu dibahas? Yang pertama karena kita melanjutkan materi dari yang kitab ini. Yang kedua, ini sebagai pengetahuan bagaimana kita sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah kan sudah sampaikan aturan-aturan, terutama pahala atau hikmahnya, yaitu lebih dari 27 atau 25 derajat. Di sini saya awali dengan as-sholatu bi ghairi amril wali. Salat yang tidak diperintah oleh penguasa. Bagaimana ini? Salat berjamaah tetapi tidak disuruh oleh penguasa atau pemimpin di suatu tempat. Ini saya buat cerita dulu dari sini, dari kitab ini, kisah mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Hadirinkumullah, suatu waktu Rasulullah SAW itu ada tugas negara, yaitu apa? Mendamaikan Bani Amr bin Auf. Sehingga apa? Sehingga ketika waktu sholat tiba, sampai waktunya iqomah, Nabi Muhammad itu belum datang, belum kembali. Lalu muadzin yang waktu itu bersamaan dengan Abu Bakar bertanya kepada Abu Bakar, gampangannya itu, Abu Bakar, ini gimana waktunya qomat? Apa perlu kita qomat, kita sholat sekarang? Abu Bakar sebenarnya pengennya nanti nunggu Nabi Muhammad, tetapi karena sudah waktunya sudah lewat, kalau udah iqomah, maka sudah tidak apa-apa. Maka apa? Abu Bakar pun mengimami kaum itu. Waktu itu Nabi Muhammad belum datang. Nah, ketika memimpin sholat berjamaah, Abu Bakar mendengar ada sahabatnya yang bertepuk tangan. Bukan bertepuk tangan kayak dor gitu ya, tapi maksudnya memberi syarat, mohon perhatian Umar, ada Nabi Muhammad datang. Abu Bakar diam aja. Tetapi ketika suara tahfik, tepuk tangannya semakin banyak dari beberapa orang, ini di sana bunyi lagi. Akhirnya Abu Bakar menoleh. Nah, saya tidak bisa mempraktikkan bagaimana menolehnya. Pokoknya menoleh, kemudian dilihatnya Kanjeng Nabi. Lalu apa? Nabi Muhammad memberi syarat, kalau bahasa kitanya tuh lanjutkan. Lanjutkan untuk apa? Memimpin jadi imam sholat. Itu selesai, maka Abu Bakar pun sampai selesai memimpin sholat. Setelah selesai, kemudian ditanya Abu Bakar ini, Abu Bakar, kenapa kok
ketika bertepuk tangan itu diam aja. Nah, Abu Bakar bilang, oh saya nggak tahu. Tapi begitu suara tepuknya banyak, tepuk tangannya banyak, istilah dalam kitab ini al-tahfiq, bertepuk tangannya banyak maka menoleh. Ternyata ada Kanjeng Nabi. Begitu melihat isyarat dari Kanjeng Nabi lanjutkan, Abu Bakar berani untuk melanjutkan karena ada kode dari pemimpin, maksudnya dari Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan. Nah, tapi setelah selesai ini Nabi Muhammad lalu menjelaskan, menegur para sahabatnya. Apa yang ditegurkan oleh Kanjeng Nabi? Secara gampangnya begini, wahai orang-orang, ketika kamu mau mengingatkan seseorang, maksudnya si imam, kamu nggak usah tepuk tangan. Apa kata Nabi? Fa innahu idza sabahat altufita ilaihi wa inna ma tasbiqolin nasi. Sesungguhnya kalau yang tepuk tangan itu untuk perempuan, lin nisa'i. Sedangkan untuk laki-laki, idza sabbaha altufita ilaih. Maksudnya kalau untuk laki-laki itu, untuk imam mengingatkan imam dari yang makmum laki-laki, yaitu sabbaha, membaca tasbih, subhanallah. Nah, inilah kemudian ditegaskan lagi, wa inna ma tasfiqo lin nisa'i. Ini hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya bertepuk tangan itu untuk perempuan. Maksudnya memberi isyarat untuk mengingatkan imam dengan tepuk tangan adalah untuk perempuan, jamaah perempuan. Sudah pernah diajarkan ya bagaimana tepuknya? Begini? Atau gitu ya? Bagaimana coba? Ada yang masih ingat? Begini? Atau begini? Atau gini-gini 2 kali ya? Nah, bukan. Yang betul adalah ke ujung telapak tangan. Jadi bukan begini, tapi kalau gini kan dikiranya mukul nyamuk ya. Jadi burung doro juga. Jadi salah satu telapak tangannya itu di punggungnya yang ditepuk, bukan bagian dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak ketika menjadi imam di rumah atau jamaahnya perempuan, kemudian ada yang salah atau ada yang lupa, kemudian makmumnya Bapak Ibu, Bapak-bapak yang jadi imam harus peka. Oh, berarti ada yang salah. Apa ini? Harusnya berdiri malah duduk lagi misalnya. Harusnya tahiyat malah berdiri. Nah, itu harus segera sadar itu karena diingatkan oleh jamaah perempuan. Kalau laki-laki cara mengingatkannya bagaimana? Sabbaha, yaitu mengucapkan tasbih subhanallah. Tapi kalau diingatkan enggak dong gimana? Nah, itu. Saya ini pernah susu terjadi. Nggih. Ini ceritanya. Itu waktu itu kan aku di situ sama si Pak Giran. Itu si imamnya Al-Tahum. Nggih. Al-Tahum itu tahu salah Tahrim masalah. Itu terakhir tau. Itu terakhir tuh. Tapi langsung atahiyat. Terus Giran itu subhanallah, tambah berdiri. Atau Pak Giran itu sujudnya kurang sekali dulu, aku turun lagi. Gimana itu? Nggih. Itu maksudnya enggak belum akhirnya sujud terus sekali, langsung atahiyat. Nggih. Terus Pak Giran subhanallah, lah berdiri padahal udah terakhir. Nggih. Nah, itu gimana ya? Iya, di kasus ya. Inilah pentingnya. Di sini nanti ada syarat-syarat imam. Jadi ada hadis yang solu kama raaitu musolli itu kalau dipanjangnya itu terkait dengan imam itu sebenarnya ya, bukan terkait pihak sholatnya saja. Pentingnya memilih imam atau menentukan imam itu yang paham mengenai pasolatan setidaknya. Kalau kan ada dari bahasa Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'annya, kemudian fikih, lalu yang paling tua. Nanti di sini ada di halaman 114-115-nya dari Ibnu Mas'ud nanti ya di sini. Nah, bagaimana kalau sudah kejadian? Kalau yang sudah kejadian sudah biar karena sudah kejadian. Bagaimana sholatnya? Mudah-mudahan sah. Ya itu kan. Oke. Udah berdiri, tapi
mengingatkan Nggih. pakai kata-kata lain kurang satu ada susunya gitu. Nah, itu nggih, nanti malah nggih, nggih. Ya. Ya karena makanya kalau ini pasti kejadian karena tadi disampaikan ini kejadian real. Bisa jadi kejadian. Makmum imam itu barangkali dia sedang banyak pikiran, pokoknya mumet itulah. Sebaiknya memang kalau imamnya posisinya sedang begitu, nggak usah jadi imam. Meskipun misalnya kalau di sini kan ada ditentukan ya, misalnya subuh, Pak siapa? Pak Dawam, zuhur, Pak Badawi, asar, Pak apa? Pak Desar kan dulu ya, kemudian almarhum Pak Is, kemudian saya misalnya maghrib, Pak Jikasilan, Isya, Pak Dawam lagi ya, Pak Udin itu asar ya. Nah seandainya itu meskipun itu ditentukan jatahnya gitu ya, ibaratnya tugasnya, tapi kalau memang tidak fit, pokoknya lagi banyak pikiran, lebih baik tidak usah jadi imam. Udah pura-pura terlambat ya atau gimana supaya orang lain jadi imam. Makanya imamnya kan ada 2 apa 3 kan di sana. Itu penting. Gih, mudah-mudahan yang sudah terjadi kesalahan itu sudah karena sudah terjadi salatnya sah. Kan kalau enggak nanti semuanya. Ini pentingnya memilih imam ya, imam sholat. Makanya antara imam sholat dengan pemimpin di sini kita bahas. Ini ternyata kejadian ini. Imam diingatkan malah tetap aja salah. Ya karena mungkin imam meyakini dia itu betul. Nah kalau dulu pernah saya sampaikan, bagaimana kalau sudah kejadian seperti itu? Seandainya imam itu baru nyadar, sudah diingatkan, maka apa? Sebelum salam atau setelah salam, imam itu melakukan sujud sahwi. Nah dulu ya pernah disampaikan, tunggu sampai selesai salam, kemudian sujud sahwi. Kenapa? Karena dia merasa ada yang kurang. Tapi jangan sampai yang begitu sujud sahwi sama yang di belakangnya subhanallah, subhanallah. Wah, sama-sama nggak dong juga ini ya. Ini ya parah juga nantinya. Maksudnya karena barangkali imam itu baru nyadar, oh ada yang kurang, tapi jamaahnya itu makmumnya nggak ada yang paham. Maka apa? Isi imam ini sujud sahwi. Karena ada yang tertinggal atau ada yang kelupaan ya. Jangan sampai sama makmumnya malah di subhanallah, subhanallah. Wah, malah tambah lagi ya. Oke. Nah ini makanya penting ya, meskipun sedikit. Ini dari bab as-sholatu bi ghairi amil wali, salat yang tidak diperintah oleh pemimpinnya. Lalu berarti bagaimana? Boleh kalau ada suatu wilayah atau yang biasanya ini bisanya nih. Ini misalnya ya. Asar. Pak Rudin itu tidak hadir. Pak Ud tidak hadir. Terus Pak Badawi tidak hadir, Pak Kasiran nggak hadir, Pak Dawam nggak hadir. Maka siapa? Salah satu dari ini harus yang jadi imam. Kalau bisa yang memang sudah tahu orang itu layak untuk jadi imam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur ada orang mukim, ada warga di sini yang mukim, yang jadi imam. Pak Badawi itu kan mukim di sini terus, enak itu. Pak Jikasilan. Kalau saya juga mukim, tapi kadang-kadang maghrib isya saya terkadang nggak di sini. Misalnya kalau di jatah maghrib isya saya mesti banyak bolongnya. Ya kecuali malam ahad. Oke. Kemudian gini, ada lagi cerita. Seseorang itu boleh menyuruh orang lain untuk maju menjadi imam tanpa adanya perintah dari penguasa atau pengurus masjid. Ini di sini saya menerjemahkan supaya gampangnya. Jadi boleh seseorang itu menyuruh orang lain untuk maju menjadi imam tanpa ada perintah dari pengurus takmir. Tapi ada salahnya. Nah syarat-syaratnya nanti ada S dan K-nya itu syarat dan ketentuan berlaku. Maksudnya betul ini mampu gitu loh. Ya, oke. Karena kemarin kan pernah disampaikan Pak Jikasilan, loh bagaimana tahu kalau seorang itu mampu? Kan belum ada di tes. Nah, kita bisa melihat dari bagaimana dia sholat.
nggak tahu sholat neng masjid, sekalinya datang ke masjid kon imam ya mesti grogi ya, pegang mic aja mesti deg ya, pasang mic harusnya di sini malah bingung di mana ini maksudnya. Bisa jadi ya. Jadi boleh seseorang itu menyuruh orang lain untuk maju menjadi imam tanpa adanya perintah dari wali. Maksudnya wali di sini adalah penguasa atau pemimpin. Kalau dalam masjid berarti pengurus masjidnya. Lalu apa ini kisahnya? Kisahnya pada saat perang Tabuk. Diulangi lagi, pernah saya sampaikan di sini bahwa Abdurrahman bin Auf itu pernah menjadi imam subuh. Padahal ada Nabi. Tetapi apa? Waktu itu Nabi sedang ke kamar ke buang hajat. Maksudnya lagi BAB atau BAK. Ini sudah subuh, sudah hampir siang. Ini kok Nabi Muhammad belum kembali. Maka apa? Abdurrahman bin Auf tetap diminta untuk jadi imam. Lalu jadilah Abdurrahman bin Auf itu menjadi imam sholat subuh. Lalu pada rakaat terakhir, maksudnya rakaat kedua sholat subuh, Rasulullah SAW itu baru datang, baru hadir. Setelah selesai, ditanya Rasulullah SAW itu, kenapa boleh enggak? Jadi apa pendapatnya Nabi Muhammad SAW mengenai Abdurrahman bin Auf? Apa kata Nabi? Qad ahsantum, kalian sudah benar. Maksudnya apa sudah benar? Maksudnya sudah betul kamu sekalian semua sholat di awal waktu. Tidak tergantung pada satu imam, satu pemimpin. Jadi karena sudah mengerjakan sholat di awal waktu, sholat subuh di awal waktu, takutnya keburu siang, Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi imam, itu kata Nabi, qad ahsantum, itu lebih bagus, itu baik buat kalian. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada imamnya yang rutin, nggak usah sampai menunggu udah komat, kasih toleransi 5 menit, toleransi 10 menit, enggak. Maka apa? Harus ada yang imam lainnya, harus ada jadi imam di antara makmum ini. Ini waktu itu saya itu cerita ya. Oke, silakan Pak. Waktu 40 tahun dulu kan saya itu kan terapi di rumah sakit. Terus tiap siang tiap duhur itu kan biasanya ada ceramah dikit. Kutub. Katanya ada ceramah. Terus dia itu membahas masalah imam. Iya. Nah, soalnya kan masjidnya baru, terus belum ada imam yang pasti, jadi belum ada petunjuk dulu dikasih itu waktu itu yang kita gini waktu itu masalah imam, terus nggak ada yang maju itu loh. Nah, terus lama-lama yang di atas 30 lah langsung naik, langsung maju gitu loh. Terus waktu itu sujud terakhir itu lama sekali. Waktu itu lama sekali. Terus kan kadang-kadang ini anak-anak kecil nengok gini kan, imamnya nggak ada, gimana nggak ada? Pergi waktu itu. Terus coba kan ini gimana? Ngomong ini ceritanya apa? Masa ngomong ini anaknya ini anak agak gini. Oh, nah ini kenyataannya kejadian ya. Nggih. Wah, nggih. Nggih, oh ini ternyata saya nggih, makanya itu penting ya. Jadi membangun masjid harus disusul dengan siapa yang mau memakmurkan masjid. Di antaranya adalah siapa yang menjadi imam tetapnya. Ya, meskipun masih muda, tapi kalau dipastikan di PWA itu kan ada ya, ada orang PWA enggak? Di PWA itu perumahan Wirokerten asli itu ada mahasiswa yang memang diminta untuk di situ imam. Meskipun di situ ada Pak Safar, ada yang lain-lain itu ya, ada yang lebih sepuh, ada yang tapi manut dengan yang ngurus di musola itu. Jadi mahasiswa wade ya. Itunya artinya apa? Memang harus ada yang ditentukan, ini loh imamnya.
Dan yang tua atau yang udah pintar jangan, minggir mas, masih cah cilik, minggir. Enggak gitu juga, biarkan itu yang jadi imam. Nah ini kejadian ternyata ketika suatu saat masjid ada anak muda, dengar enggak Bapak Ibu? Harusnya ketawa ya. Itu imamnya sampai selesai akhir sujud lama, kok lama banget. Ternyata lungo. Ditinggal lungo ya. Nah, barangkali itu ya, itu imamnya ya itu mungkin kurang setrip ya. Nggih. Cara memberi kode. Nggih. Oh iya. Pernah ya dulu pertanyaan ini. Bagaimana kalau imam batal, mohon maaf ya, pas lagi sujud. Misalnya maaf buang angin tapi tipis gitu ya. Yang tahu cuma dia. Bau pun enggak, cuma keluar angin gitu. Lalu bagaimana cara mengingatkannya? Maka yang apa namanya teh? Yang paling belakang itu dikasih kode, apakah pakai tangan. Nanti kan dia akan pas sujud si imam itu ngasih pas lagi ini pegang tangannya kan mesti dia gini. Maka yang di belakang itu harus paham. Oh dia bangun, imam bangun, misalnya minggir ke pinggir kalau nggak ada lahan untuk keluar, pinggir dulu. Maka si ini segera Allahu Akbar. Yang di paling persis di depan, di belakang imam. Makanya itu saya kan kadang-kadang di belakang seakan-akan betul-betul tahu dulu. Jadi seakan-akan kesebarangan orang saat sektor itu pasti kan ini itu loh. Tapi kadang-kadang orang itu nggak bisa sampai di situ. Kadang-kadang depan itu. Iya. Kan posisinya kan waktu-waktu kan ganti imam. Iya. Itu loh. Jadi gini, untuk makmum mungkin seorang makmum itu begini. Pokoknya kalau sop laki-laki terbaik itu paling depan. Mungkin dia baru sadar, baru tahu itu, makanya apa? Dia paling depan. Persis di belakang imam. Begitu imam salah atau imam ada yang lupa, dia nggak bisa apa-apa. Karena dia hanya baru mengamalkan yang penting sop awal. Dia belum sampai ke siapa yang layak di belakang imam sop itu. Ya geser ke kiri apa ke kanan. Ya, ini saya juga kalau pas imam, apalagi kalau pas bacaan subuh ya, atau isya maghrib, di belakang saya siapa. Jadi kadang saya juga menyesuaikan, di belakang saya ini, khawatir saya salah maka bacaannya yang gampang. Ya memang saya bacaannya yang gampang, bisanya gitu kok ya. Jadi nggak yang susah. Tapi kalau misalnya di belakang ini ada Pak Dawam, saya agak pede. Maksudnya apa? Kalau saya salah, ada yang tahu, ada yang ngingetin. Makanya kemarin kan hari Senin ya, saya baca Ad-Dukhan. Karena Pak Dawam tahu, seandainya salah, mesti dibenerin. Ya. Sekarang Pak Dawam pernah salah. Di belakang yang membetulkan yang belakang. Enggak. Ya itu Pak Subuh. Nggih. Itu yang di depan itu. Nggih. Itu Pak salah bacanya, tapi dia lupa yang mudahnya yang belakang. Yang di sini kan, iya. Ya makanya itu yang di sini. Gini kasus kejadian ya. Kalau tidak salah kan pas hari subuh apa itu Yasinnya ada yang lewat satu kata itu. Pas itu kan baca Yasin kan. Bapak Ibu kalau pada waktu itu enak surat As-Sajdah sampai selesai. Terus yang pagi itu Yasin. Kalau Bapak Ibu bisa ngurutin, tahu nggak tadi pagi bacaan ayat surat Yasin yang dibaca oleh Pak Dawam? Ini ada yang jomblo nggak nih? Tapi ini jadi ada bacaan dalam surat Yasin sebagai ini direkam kayaknya. Ini adalah bacaan tasbih bagi para jomblo. Ada pada surat Yasin surat ke-36 ayat 63. Apa bunyinya? Subhanalladzi bukan jadi. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Makanya ini bagi para jomblo, mohon maaf ya ini. Ada yang menyebutkan ini adalah ayat motivasi bagi para jomblo untuk yakin bahwa kamu gak bakal selamanya jomblo. Mesti akan ada pasangan buat kamu.
Mau ditulis ya Pak? Jangan dibikin ini ya. Ini karena saya juga ngaji Yasin, kemudian ada ayat-ayat dalam Yasin itu kan ada yang menyeramkan, ada yang mengingatkan kita mengenai akhirat. Misalnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim ila akhirih. Kemudian ada dua orang yang datang. Siapa dua orang itu? Berpasangankah? Apa? Kan ada yang menafsirkan, Bapak jangan-jangan dia homo. Kan ada orang yang jahil terhadap Islam itu dicari salahnya. Termasuk ayat ini. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya, surat ke-36 ayat 63. Saya ingatnya itu 3663. Dicek ya Mas Irfan ya. Kalau saya salah nanti ditulis dipotong gitu. Oke. Jadi untuk ayat tasbih motivasi bagi para jomblo adalah surat Yasin ayat ke-63 awal. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya azwaja. Oke, sudah ya itu ya. Jadi jumlah begini apa tadi? Ke mengenai perang Tabuk ya Rasulullah SAW. Qad ahsantum kepada Abdurrahman bin Auf karena sudah menjadi imam, tidak menunggu Nabi Muhammad selesai untuk buang hajat. Beda kalau di pondok pesantren salaf, selagi kiainya belum datang, warawani komat. Ya. Tapi kalau sekarang kiai-kiainya sudah moderat, jangan tergantung pada aku. Kalau misalnya enggak ini, bisanya akan menunjuk penggantinya, siap-siap. Kalau misalnya enggak hadir, berhalangan, si fulan yang akan menggantikan. Kalau si fulan enggak datang, si ini, terus dia ada penggantinya. Jadi enggak tergantung pada satu orang, satu figur. Kemudian ida istama'al qaum wa fihim al-wali. Apabila berkumpul suatu kaum dan di antara mereka itu ada seorang pemimpin. Lalu bagaimana mengenai sholatnya? Ini bagaimana sholatnya kalau sudah ada kaum? Jika ada penguasa atau pemimpin dalam suatu wilayah, maka yang paling berhak menjadi imam adalah si pemimpin itu. Maksudnya si pemimpin itu punya hak untuk menjadi imam. Tentu saja tidak asal pemimpin ya. Kalau pemimpinnya nggak bisa ya jangan jadikan pemimpin, jangan dipaksain untuk pencitraan menjadi imam sholat berjamaah ya, malah bingung. Jadi pemimpin di sini adalah penguasa atau al-wali yang dia itu memang paham layak menjadi seorang pemimpin di masyarakat sehingga dia lebih berhak menjadi imam sholat. Nah di sini kan imamnya untuk bulurah kan nggak mungkin jadi imam kecuali bulurah menjadi anggota Az-Zaitun ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi pemimpin di sini boleh punya hak untuk menjadi imam. Makanya lebih diskup lebih kecil lagi takmir. Takmir ada Pak Ketua Takmir dan jajarannya itu yang lebih berhak untuk menjadi imam. Makanya menjadi takmir itu tidak sembarangan orang. Pernah saya cerita, saya baca dari Quran KR di Masjid Jogokarian itu ada pendaftaran untuk takmir, seleksi, penanan. Jadi bukan sekedar dia itu rajin ke masjid, bukan hanya itu kriterianya. Memang ada segi fikihnya, pengetahuan agamanya bisa, sosialnya bisa, mampu gitu, maka dia layak menjadi takmir. Siap-siap jadi imam. Nah, di sini jika suatu kaum berkumpul pada suatu wilayah, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah si pemimpinnya. Lalu bagaimana jika pemimpin itu tidak mampu? Apa ini kata Imam Syafi'i? Apabila tidak mampu maka apa? Boleh menunjuk seseorang menjadi imam. Menjadi imam boleh ditunjuk oleh si wali atau penguasa di sini, pemimpin di sini. Kalau bisa nggak berhalangan atau memang nggak mampu secara keilmuan, secara fikihnya, bacaannya, kemudian usianya juga tidak mampu, tidak terpenuhi syaratnya, maka apa? Tunjuk orang lain yang layak jadi imam. Ibu-ibu kalau diimami sama yang imam sholat, kira-kira imamnya biasa-biasa aja atau imamnya itu memang layak, lebih senang mana?
Jawab. Jawab Bu, bapak-bapak mah. Ibu kalau sama suaminya jadi imam atau mending ke masjid imamnya orang lain, lebih baik mana Bu? Oke, kalau misalnya di rumah nih, di rumah ini ada suaminya, menjadi makmum dengan imam suaminya atau menjadi makmum dengan imam orang lain? Yang mana? Oh Pak, pertanyaan susah Pak. Nanti kalau saya bilang dengan orang lain dikiranya aku nggak cinta sama suamiku. Kalau aku misalnya mau sama suamiku, Pak aku ngerti Pak, bojoki raiso maca Quran, misalnya gitu ya. Nggak usah ceritain itu ya. Maka apa? Silahkan ibu-ibu ke masjid izin dulu. Mas atau Kang, Pak saya ke masjid ya. Ya. Bojone mengerti, yes. Ya, jadi mesti salah satu adab atau etikanya perempuan ke masjid itu adalah mendapatkan izin dari suami. Apakah setiap saat izin terus? Nanti berabe Bu kalau izin. Bilang aja ke suaminya, Pak ini rapel ya izinnya sekalian ya untuk forever gitu ya. Kalau saya sholat berjamaahnya di masjid ya, oh nggih monggo. Ya. Kecuali kalau misalkan suaminya minta, Bu nanti asar jamaah ya bareng, asar zuhur bareng ya, oke. Tapi kalau maghrib, isya, subuh di masjid ya Bu. Coba kenapa kira-kira? Nah, karena kalau maghrib, isya, subuh bacaannya jahar ya. Ini pentingnya Bapak-bapak, minimal Al-Fatihah sama Qul itu bisa benar, supaya apa? Ketika mengimami istrinya itu layak ya. Kalau cari aman lagi maka apa? Makanya ke masjid. Nah, suaminya ke masjid, ajak istrinya ke masjid. Sudah kan lebih aman itu. Itu solutif banget ya. Oke, baik, berikutnya apabila kaum yang tidak ada pemimpinnya. Ini maksudnya apa? Ini yang dimaksud dengan kaum yang tidak ada pemimpinnya itu memang ada sebuah wilayah tapi nggak ada pengurus takmirnya. Seperti tadi itu masjid itu nggak ada yang ngurus, masjid baru. Kalau masjid Hanafi itu ada ya, yang baru itu kan ada pengurusnya, ada yang jadi imam rutinnya, meskipun imamnya ya itu juga kadang-kadang ya, karena sedikit. Ini dari Ibnu Mas'ud, qala minas sunnah alla ya ummahu illa sahibul bait. Kata Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad, menjadi bagian sunnah yaitu apa? Tidak mengimami mereka kecuali sahibul bait, kecuali tuan rumah. Maksudnya apa? Ini hubungannya dengan tamu dengan pribumi, maksudnya yang tuan rumah. Tuan rumah dengan tamu. Kira-kira menurut Ibu yang berhak menjadi imam siapa? Tuan rumah atau tamu? Nah, kalau merujuk ke hadis ini yang berhak adalah tuan rumah. Seberapapun misalnya ilmunya, tapi tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam. Lebih berhak loh ya. Tetapi kemudian kalau tuan rumah sahibul baitnya merasa kurang mampu atau tamunya lebih utama, lebih layak, maka izinkan tamunya menjadi imam. Jadi imam. Kakak saya itu kalau pas main ke sini, meskipun kakak saya lebih tua dari saya ya, saya tetap yang jadi imam. Ngarep ut. Padahal saya tahu kakak saya itu lebih dari saya. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini informasi bukan sombong ya. Kakak saya baru saja mendapat gelar profesor, guru besar. Ini kebahagiaan bagi saya, khususnya bagi keluarga. Karena saya tahu betul bagaimana perjuangan sekolah zaman saya itu, ibaratnya jual padi itu sudah pinjem uang ke sana ke sini buat sekolah. Alhamdulillah kakak saya ini yang kedua kemarin sudah resmi menjadi guru besar di UNY. Guru besar itu profesor. Insya Allah tanggal 19 Agustus itu pengukuhan secara resmi. Sudah ada 13
calon guru besar UNY. Kakak saya kalau tidak salah nomor 12 untuk pidatonya. Yang mudah-mudahan nanti orang rumah, bapak ibu saya juga bisa hadir ke sini. Ini bapak saya ini mohon doanya masih sakit. Tadi pagi masih kontrol lagi faktor usia ya, maklum. Yang mudah-mudahan tanggal 19 itu bisa rawuh ke Jogja menyaksikan putranya jadi guru besar ya. Amin. Nah, jadi sedih begini. Jadi gini, kalau tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam dibandingkan makmum. Kalau makmum, kecuali kalau si imamnya memberikan izin kepada tamu untuk menjadi imam. Itu ya. Jadi kalau bapak ibu jadi tuan rumah, ada tamu, bapak ibu yang lebih berhak menjadi imam. Tapi untuk menghormati tamu misalnya lebih layak jadi imam, monggo jenengan mawon. Diizinkan secara lisan, ada semacam akadnya, jadi imam itu tahu tuan rumahnya, tamunya. Kemudian ini yang tadi sampaikan syarat-syaratnya. Bagaimana berkumpulnya suatu kaum di suatu tempat yang sama? Saya dari kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengutip hadis yang sangat familiar mengenai salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Fa idza hadratis salat fa yu'adzin lakum ahadukum wa yu'ammikum akbarukum. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apabila sudah tiba waktu salat, maka salah satu dari antara kalian hendaklah mengumandangkan azan. Dan hendaklah menjadi imam itu adalah yang paling tua di antara kalian. Imam Syafi'i sepakat dengan akbarukum, dengan yang paling tua. Tetapi sebelumnya ada tahapan-tahapan. Menurut Imam Syafi'i, urutan yang menjadi imam itu siapa saja? Yang pertama adalah yang paling bagus bacaannya, bacaan Al-Quran. Yang kedua, yang lebih memahami fikih. Dan yang ketiga, paling tua usianya. Lalu ada keterangan lagi di bawahnya, apabila dua syarat ini sama-sama bagus bacaannya, sama-sama ilmu fikihnya sama, maka apa? Pilih di antaranya yang paling tua usianya. Boleh saya tanya, Pak? Gih. Tadi disebutkan bahwa imam itu satu tua, badannya bagus, fikihnya bagus. Ya. Nah sekarang kalau ada anak muda ya, badannya bagus, fikihnya bagus, badannya juga bagus. Apakah mereka sudah berhak menjadi imam? Walaupun si yang tua ini masih ada satu-satu masjid. Ya. Kalau sama-sama ini buat Imam Syafi'i, dua itu sama-sama bacanya bagus, sama-sama fikihnya, maka apa? Yang paling tua didahulukan. Kalau dalam zaman Nabi itu yang satu nasab dengan Nabi itu didahulukan. Kalau kita kan enggak ini ya, bukan zuriyahnya langsung ya, bukan Habib ya. Jadi dua itu meskipun kalau masih muda, bacaannya bagus, fikihnya bagus, masih muda, dia bisa menjadi imam seandainya yang lebih tua dari anak muda ini fikihnya, bacaan sholatnya kurang. Ya, ini makanya penting syarat-syarat menjadi imam ini menurut Imam Syafi'i mengutip dari kitab Al-Um, urutannya yang paling bagus bacaan, yang lebih memahami fikih, dan yang paling tua usianya. Kalau tadi kan wal yu'ammikum akbarukum, hendaklah menjadi imam kalian adalah yang paling tua. Yang sebelum ke paling tua itu ada dua tahapan, paling bagus bacaan, kemudian yang lebih memahami fikih. Itu ya, itu yang mengenai bab sholat jamaah. Besok imam dan makmum, problematikanya imam dan makmum. Bagaimana kalau bermakmum kepada imam, kepada seorang yang dia itu tidak berniat menjadi imam. Nah, ada dalam kitab Al-Um. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Mohon izin, saya minggu depan kemungkinan saya nggak bisa. Saya masih ke Pemalang, jadi bapak mertua itu tanggal 17 itu kembali dari Tanah Suci. Mungkin saya hari Seninnya sore pulang sana, jadi Selasa masih di sana. Jadi belajarnya libur ini ya. Baru diajarin doanya malah belajarnya libur ya. Jadi saya kira itu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bersama doa kafaratul majelis.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka umma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.